Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga malam ini hati kita dipenuhi cahaya dan keberkahan. Senang rasanya bisa kembali menyapa, berbincang dari hati ke hati. Pernahkah engkau merasa lelah dengan hidup? Usaha sudah dikerahkan siang dan malam, namun tetap saja terasa sempit. Tagihan datang bertubi-tubi, hutang belum terbayar, usaha tidak berkembang, pikiran terasa penuh, hati terasa sempit, tidur pun tak nyenyak karena memikirkan masalah yang tak kunjung selesai. Jangan panik, jangan putus asa, ingatlah Allah selalu punya jalan keluar sebab janjinya pasti nyata. Malam ini akan dibagikan sebuah amalan ringan, doa dan zikir yang bisa engkau amalkan langsung. Insya Allah, jika dilakukan dengan penuh keyakinan, hidupmu akan berubah, rizkimu akan mengalir deras, hutangmu terurai, hatimu menjadi lebih lapang. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, berkah dan ampunanmu untuk semua penonton di sini, untuk siapa saja yang menekan tombol like, bagi yang menekan tombol subscribe, bagi yang membagikan video ini kepada keluarganya, serta bagi yang menulis komentar sholawat di kolom komentar. Ya Allah, jadikanlah semua itu sebagai amal jariah yang mendatangkan pertolongan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tenangkanlah hati kita malam ini, bukalah telinga batin kita agar mampu menerima pesan ini dengan penuh keyakinan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidup ini seakan menekan dari segala sisi? Engkau sudah bekerja keras dari pagi hingga larut malam, namun hasilnya masih saja terasa kurang. Gaji yang ditunggu cepat habis untuk membayar tagihan, hutang semakin menumpuk, sementara kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti setiap malam sebelum tidur. Pikiran penuh dengan kegelisahan, bagaimana cara menutup kebutuhan esok hari. Hati menjadi sempit, seakan semua jalan tertutup rapat. Mungkin pernah berbisik dalam hati, kenapa rizkiku seret begini? Bukankah aku sudah berusaha mati-matian, bahkan ada tubuh terasa letih? Bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikiran yang tidak berhenti memikirkan masalah. Inilah yang membuat kita merasa semakin lelah, kecewa dan gelisah. Namun sahabatku, jangan engkau kira hanya engkau seorang yang merasakan hal itu. Banyak saudara kita yang pernah melalui masa serupa, seperti kisah seorang lelaki bernama Fajar dari kota Madani. Ia hanyalah pedagang kecil di pasar tradisional. Setiap hari ia membuka lapak dengan penuh harapan, namun pembeli tak kunjung datang. Dagangannya menumpuk, modal habis hanya untuk menutupi hutang. Malam-malamnya ia lalu dengar gelisah. Anak-anaknya butuh biaya sekolah, istrinya memerlukan belanja harian, tetapi ia tak tahu harus berdagang dengan apa keesok harinya. Hampir saja Fajar menyerah, ia merasa semua pintu telah tertutup. Namun suatu sore ia dipertemukan dengan seorang guru yang menasehatinya dengan penuh kasih. Jangan hanya andalkan tenaga, jangan hanya bertumpu pada kerja keras siang malam. Lengkapi ikhtiarmu dengan zikir syukur setelah sholat isya. Luangkanlah waktu sejenak, baca amalan ini, insya Allah engkau akan melihat perubahan. Awalnya ia ragu, hatinya berkata, mana mungkin hanya dengan zikir hidup bisa berubah. Namun karena sudah tak tahu lagi harus bagaimana, ia mencoba. Malam demi malam ia duduk di sajadah, berwudu menenangkan diri, lalu melafalkan zikir syukur dengan penuh keyakinan. Ia membaca dengan ikhlas setiap lafaz. Ia ucapkan dengan hati yang pasrah. Beberapa hari kemudian, perlahan keadaan mulai berubah. Pelanggan lama yang sudah lama tidak terlihat tiba-tiba datang kembali membeli dalam jumlah besar. Seorang tetangga yang sudah lama berhutang tiba-tiba melunasi kewajibannya tanpa diminta. Bahkan ada kenalan lama yang dengan
tulus menawarkan bantuan modal tanpa bunga. Fajar menangis terharu. Ia sadar bukan kecerdasannya, bukan juga kerja kerasnya yang membuka jalan. Semua itu karena Allah yang Maha Kuasa telah berkehendak menolongnya. Setelah ia kembali mengetuk pintunya dengan zikir, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Talaq ayat 23, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Sahabatku, inilah janji yang tidak pernah dusta. Jika engkau merasa jalan hidupmu buntu, jangan putus asa. Jika engkau merasa tidak ada lagi harapan, yakinlah bahwa pertolongan Allah lebih dekat dari yang engkau duga. Zikir syukur yang akan kita pelajari sebentar lagi adalah salah satu jalan untuk membuka pintu itu. Maka tenangkan hatimu, biarkan cerita ini menumbuhkan keyakinan dalam dirimu bahwa masalah yang engkau hadapi pun bisa berakhir indah jika engkau mau mendekat kepada Allah dengan zikir syukur. Sahabatku, engkau sudah mendengar kisah Fajar yang hidupnya berubah berkat zikir syukur. Ini saatnya engkau sendiri mengetahui amalan itu, karena masalah yang engkau rasakan hari ini bisa jadi pintu keluarnya sudah disiapkan Allah. Hanya tinggal engkau mengetuknya dengan ikhlas dan sabar. Amalan zikir syukur ini ringan tetapi sangat besar nilainya. Malam ini setelah engkau melaksanakan sholat isya, luangkan waktumu sejenak, duduklah di atas sajadah dalam keadaan berwudu, hati tenang dan penuh keyakinan. Niatkan bahwa zikir ini hanya untuk mencari ridho Allah, bukan sekedar mencari rezeki dunia, melainkan juga keberkahan dalam hidup. Bacaan amalannya adalah sebagai berikut: 1. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali dengan khusyuk. 2. Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. 3. Lanjutkan dengan istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 1000 kali. Setelah itu bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali. Terakhir ucapkan zikir syukur Alhamdulillah sebanyak 300 kali. Kemudian angkatlah kedua tanganmu, panjatkan doa dengan hati yang penuh harap. Allahumma kifni bihalaika an haramika wa afnini bifadlika amaman siwaka. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizki yang halal, luas dan penuh berkah. Lakukan amalan ini selama 14 malam berturut-turut tanpa terputus. Jika satu malam terlewat, maka ulangi dari awal. Jangan menyerah karena istiqomah adalah kunci. Perbanyaklah juga sholawat, karena sholawat adalah wasilah turunnya keberkahan dan rahmat. Tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun engkau telah tiada, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa berbanyak sholawat kepadaku, Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan menghapuskan kesedihannya. Sahabatku, jangan ragu, jangan biarkan logika semata menghalangimu. Amalan ini sederhana, tetapi jika engkau baca dengan hati yang ikhlas, penuh keyakinan dan sabar, maka Allah akan mengubah hidupmu. Pertolongan akan datang, rizkimu akan mengalir deras, dan hatimu akan terasa lapang kembali. Malam ini mungkin menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, zikir syukur yang telah kita pelajari bukanlah sekedar bacaan yang keluar dari bibir. Ia adalah sebuah amalan yang membuka pintu hati, menguatkan jiwa dan menenangkan pikiran. Setiap lafaz istighfar yang engkau ucapkan menjadi pembersih noda dosa. Setiap sholawat yang engkau lantunkan mengundang kasih sayang Allah, dan setiap kalimat Alhamdulillah yang engkau ulangi ratusan kali ibarat kunci yang membuka pintu nikmat yang selama ini mungkin terasa tertutup rapat. Amalan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan lahirlah seperti rizki yang mengalir, hutang yang terbayar, atau usaha yang kembali hidup,
tetapi juga memberi kekuatan batin, ketenangan dalam menghadapi ujian, serta cahaya dalam hati yang sebelumnya gelap oleh kegelisahan. Bayangkan ketika engkau berada dalam tekanan hidup, hutang menjerat usaha serat, dan hati penuh gundah, lalu engkau duduk di sajadah dengan tenang. Lafalkan zikir syukur ini dengan ikhlas. Tiba-tiba terasa seakan beban itu diangkat perlahan. Inilah rahmat Allah, pertolongan yang seringkali datang bukan dalam bentuk yang kita duga, tetapi dalam wujud kemudahan, kelapangan, dan ketenangan. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi dari seorang ibu bernama Maryam yang tinggal di wilayah Jawa Tengah. Beliau seorang penjual kue sederhana di pasar desa. Bertahun-tahun ia berjuang keras, namun hutang semakin menumpuk. Dagangannya jarang laku, sementara kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Setiap malam ia menangis dalam sujudnya, bertanya kepada Allah, mengapa hidupnya begitu berat. Hingga suatu hari seorang sahabatnya menyarankan untuk mencoba amalan zikir syukur setelah sholat isya. Awalnya Maryam ragu, hatinya berkata, apakah mungkin hanya dengan zikir keadaanku bisa berubah? Namun karena tak ada jalan lain, ia mencoba. Malam demi malam ia duduk bersimpu, berwudu, lalu membaca zikir syukur dengan penuh penghayatan. Lafazkan istighfar, sholawat, dan alhamdulillah dengan air mata yang mengalir deras. Ia berdoa dengan sepenuh hati agar Allah melapangkan rizkinya dan meringankan bebannya. Beberapa minggu kemudian keajaiban mulai terjadi. Dagangannya yang dulu sepi kini mulai laris. Pembeli berdatangan, bahkan ada yang memesan dalam jumlah banyak. Ada tetangga yang melunasi hutang lama tanpa diminta, dan seorang kerabat datang menawarkan modal usaha tanpa bunga. Semua itu membuat Maryam terharu. Ia sadar bukan kepandaiannya yang mendatangkan pertolongan, melainkan Allah yang telah membuka pintu rizki setelah ia mau kembali mendekat dengan zikir syukur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa berbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan, dari setiap kesempitan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, bukankah ini tanda yang jelas bahwa zikir syukur bukan hanya sekedar amalan kecil, melainkan sarana besar untuk mendatangkan pertolongan Allah. Seperti Maryam di Jawa Tengah yang hidupnya berubah, engkau pun bisa merasakan hal yang sama. Jika malam ini engkau ikhlas melafazkan zikir syukur ini, jangan heran bila esok pagi Allah mulai menunjukkan jalan keluar bagimu. Tenangkanlah hatimu, jangan biarkan rasa ragu menghalangi langkahmu. Zikir syukur ini adalah bekal yang sederhana namun dahsyat. Amalkan dengan penuh keyakinan dan biarkan Allah yang menata ulang jalan hidupmu dari sempit menjadi lapang, dari gelisah menjadi tenang, dari sulit menjadi penuh kemudahan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada penutup dari renungan malam ini. Dari awal kita sudah memahami hidup penuh ujian. Rizki terkadang sempit, masalah datang silih berganti. Namun satu hal yang harus engkau yakini, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Doa yang engkau panjatkan, setiap zikir yang engkau lafazkan, setiap air mata yang engkau jatuhkan, semuanya didengar olehnya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah. Maka jangan biarkan rasa putus asa merenggut semangatmu. Ingatlah 3 hal utama: sabar ketika ujian menghampiri, tawakal menyerahkan kendali kepada Allah, dan yakin sepenuh hati bahwa pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Sabar itu pahit di awal tetapi manis di ujung. Tawakal itu melepaskan kendali tetapi justru membuat hati lebih lapang, dan keyakinan pada janji Allah adalah pelita yang akan membimbingmu keluar dari kegelapan hidup. Sekarang mari kita panjatkan doa dengan hati yang penuh harap. Ya Allah, tenangkan hati kami dari segala gundah, angkatlah segala resah dan gelisah dari jiwa kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah jalan hidup kami, bukakanlah pintu rizkimu yang halal, luas dan penuh berkah. Ya Allah, jadikan keluarga kami penuh cinta dan sakinah.
anak-anak kami menjadi generasi yang soleh dan solihah, istri dan suami kami menjadi penyejuk mata. Ya Allah, selamatkan kami di dunia ini dengan kemudahan dan dalam akhirat dengan keselamatan. Jauhkan kami dari fitnah, bencana dan bala. Karuniakanlah kepada kami akhir hidup dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam iman dan bangkit kelak dalam ridho-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah, yang selalu mendengar doa kami, yang selalu memberi lebih dari apa yang kami minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jangan lupa tekan like, bagikan kepada orang-orang tercinta, subscribe agar engkau tidak ketinggalan amalan-amalan berikutnya. Tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang terus mengalir, dan tonton juga video lain yang bisa menambah keberkahan dalam hidupmu.